Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulil Abdas. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Prodi Akuntansi. Akan menjelaskan sedikit tentang UMKM, aplikasi pemasaran produk UMKM yang berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan termasuk pemerintah. Pasalnya, peran dan andil UMKM dalam perekonomian nasional terbilang strategis bila diteropong dari jumlah unit usaha yang mendominasi tingginya penyerapan tenaga kerja, besarnya kontribusi dalam perkembangan produk domestik bruto, dan sumbangan terhadap nilai ekspor. Pengembangan UMKM di Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan termasuk pemerintah. Pasalnya, peran dan andil UMKM dalam perekonomian nasional terbilang strategis bila diteropong dari jumlah unit usahanya. Untuk itu diperlukan strategi khusus dalam upaya peningkatan daya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ini diperlukan oleh pelaku UMKM lokal untuk menghadapi persaing usaha yang makin ketat, sebab pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi seluas-luasnya untuk mengembangkan usaha sehingga mereka bisa cepat maju dan siap secara global. Selain itu diperlukan adanya upaya untuk melindungi dan mengenalkan produk UMKM di pasar mancanegara sehingga produk lokal Indonesia bisa menjaga eksistensinya. Salah satunya yaitu melalui e-produk Indonesia. Aplikasi berbasis Android sebagai wadah pemasaran produk UMKM di pasar mancanegara sebagai langkah prospektif meningkatkan perekonomian Indonesia. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan dalam mewujudkan konsep melalui UMKM, aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android tentunya melibatkan banyak pihak. Dalam mengimplementasikannya, pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mewujudkan konsep ini adalah sebagai berikut, yaitu pemerintah, kementerian, dan UMKM, Kementerian Koperasi, lalu Kementerian Ekonomi, Kementerian Riset dan Teknologi, lalu masyarakat atau produsen UMKM, seterusnya perusahaan jasa pengiriman barang. Nah, itu dari yang ikut andil dalam pembuatan UMKM. Nah, langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep UMKM, strategi yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan konsep UMKM dengan menggunakan beberapa langkah penelitian dan sosialisasi. Langkah-langkah mengimplementasikan ini adalah sebagai berikut, yaitu tahap pembuatan aplikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan gagasan yaitu dengan membuat aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM. Yang kedua, tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikat produk UMKM. Setelah tahap pembuatan UMKM sebagai suatu sistem aplikasi berbasis web untuk memasarkan produk UMKM selesai baik di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kota, maka akan selanjutnya yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait UMKM sedetail mungkin, mulai dari kegunaan, manfaat, cara, dan lain-lain. Pemberian sertifikat bagi produk-produk UMKM dilakukan sebagai jaminan kepada konsumen dari pemerintah Indonesia sehingga setiap produk yang dipasarkan tidak mengecewakan konsumen. Pada tahap pendataan, data-data yang harus dilengkapi yaitu yang pertama adalah identitas produsen, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, definisi produk. Yang ketiga, gambar produk. Yang keempat, harga dan kegunaan barang, dan lain-lain. Seterusnya, tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web. Setelah pemerintah mendata dan menyatakan produk-produk UMKM mana saja yang telah lolos seleksi dan bersertifikat, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan data yang tentang produk tersebut ke dalam web yang disesuaikan dengan jenis produk dan wilayah produksi. Misalkan Jawa Tengah, sistem input dapat dilakukan oleh lembaga yang bertugas baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Akan tetapi input data juga dapat dilakukan oleh produsen sendiri. Hal itu karena pada tahap pendataan dan pemberian sertifikat kelayakan produksi, produsen diberi username dan password yang digunakan untuk menginput data jika sewaktu-waktu ada perubahan. Yang terakhir, tahap pengiriman barang.
Tahap pengiriman barang dapat dilakukan sendiri oleh produsen melalui jasa pengirim barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Namun bagi produsen yang tidak paham dengan sistem pengiriman barang ke luar negeri, maka pihak pemerintah akan membantu hingga pemesanan sampai di tangan konsumen. Bagi produsen yang belum memiliki modal yang cukup, biaya pengiriman barang akan dibantu pemerintah dan produsen dapat melunasinya dengan sistem kredit dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.